Tidak pernah ada berpikir apapun, saya menandatangani di sini dan saya terima SPPD saya di meja sini. Dengan batik baju kuning. Jadi, kalau kemudian muncul tiba-tiba di medsos dibuatkan seolah-olah terjadi rapat dengan sesuatu hal yang disebutkan oleh mereka itu, menurut saya itu adalah fitnah yang keji. Itulah menurut saya perlawanan-perlawanan proksi terhadap kekuatan kita yang ingin memperbaiki bangsa dan negara, terutama Pertamina pada waktu kemarin kita rapat dengan mereka. Tantangannya memang berat gitu ya. Tapi menurut saya biarkanlah gitu ya. Saya juga ya membaca, ya saya klarifikasi juga baik di TikTok maupun di X, saya juga klarifikasi bahwa itu nggak benar dan lain sebagainya. Tapi kan kadang-kadang medsos ini kejam gitu. Tapi menurut saya ya di bulan puasa ini marilah kita kembali ke jalan yang benar gitu ya. Mengklarifikasi bahwa kemarin itu viral di media sosial seakan-akan ada narasi sesat ya, bahwa dalam rapat Komisi 6 dengan Pertamina kemarin ada pembagian amplop ya. Waktu Pak Darmadi bicara, ya, waktu Pak Darmadi bicara di pojok kiri ada bapak batik warna kuning terima amplop coklat, ya, kan kemarin itu viral. Dan narasi ini adalah narasi sesat yang seakan-akan dibangun opininya bahwa rapat dengan Pertamina kemarin bahwa anggota Komisi 6 menerima amplop. Padahal saya ingin sampaikan bahwa amplop coklat yang diterima anggota Komisi 6 itu dengan bapak berbatik kuning itu adalah amplop yang merupakan uang SPPD, di mana bapak batik baju kuning itu mentandatangani SPPD itu soal perjalanan dinasnya. Kebetulan amplopnya Bumi ambil minggu lalu perjalanan dinasnya, baru kemarin ditandatangani dan diambil. Nah, untuk itu saya berikan kesempatan Bapak yang pakai batik warna kuning untuk mengklarifikasi secara langsung. Ahok ngapain selain ngebacot, omong-omong, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukan? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Ngapain dipanggil? Yap, sangat terlihat jelas begitu paniknya Andre Rosadi ketika Ahok ingin dihadirkan dalam rapat mengenai persoalan pembahasan mafia Pertamina. Nah, saya juga fokus dengan apa yang menjadi pemberitaan di media sosial mengenai persoalan amplop coklat. Saya kira kalau memang itu bukan amplop untuk menyuap kalian agar kasus korupsi ini tidak berlanjut, kenapa begitu panik? Kenapa pada saat melakukan sebuah transaksi atau mengambil amplop tersebut sepertinya kalian sembunyi-sembunyi? Nah, kemudian Andre Rosadi juga mengatakan bahwa Ahok memanfaatkan momen ini untuk menjadikan dirinya sebagai pahlawan kesiangan. Nah, kita sebagai rakyat Indonesia berpikir bahwa mengenai persoalan memberantas koruptor, bagaimana agar para manusia-manusia bejat ini bisa di bumi hanguskan, kita tidak lagi berpikir mengenai persoalan siapa yang akan menjadi pahlawan kesiangan, karena ini adalah kebaikan seluruh rakyat Indonesia, kebaikan negara, kebaikan kita bersama. Kenapa harus berpandangan bahwa Ahok memanfaatkan situasi ini, momentum ini untuk bagaimana agar bisa mendongkrak dirinya? Saya kira Andre Rosadi ini sangat-sangat politisi sekali. Segala sesuatunya dianggap bahwa ini adalah kepentingan politik, padahal tidak. Ini adalah kepentingan rakyat Indonesia dan kita mendukung Ahok bagaimana agar membongkar apa yang menjadi kebusukan-kebusukan para mafia-mafia yang ada di Pertamina. Dan kita juga mendukung Ahok bisa diundang untuk melakukan rapat terbuka ya, bukan tertutup seperti apa yang diinginkan oleh Andre Rosadi ini. Dan kecurigaan kita bahwa Andre Rosadi pasti akan terkait dengan
kasus mega korupsi yang ada di Pertamina. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu kita simak dulu bagaimana komentarnya Widya. Saya kira cukup cerdas dan menohok, seolah Andre Rosadi ini dijitak. Itu langsung saja kita simak videonya. Ih bro, kemarin ya soal kasus Pertamina ada yang nyogok tuh ya pakai amplop, set langsung tarik nih ke bawah ya. Terus siapa sih yang di Komisi 6 yang paling power klarifikasi? Itu si botak tuh, Andre, orang Gerindra yang terdekatnya Prabowo ya. Nah, jadi dia klarifikasi kalau itu sebenarnya ya bukan uang apa-apa, itu uang SPPD ya. Masih percaya kalian sama orang-orang itu? Hah? Jangan lupa buat Pak Andre ya, kalau nantang-nantang Ahok yang katanya Ahok kalau punya bukti, kalau punya data bawa ke sini, bawa ke Komisi 6 maksudnya ya. Ya jangan lupa bawa aparat ya. Kalau nanti Ahok menerima tantangan lo ya Andre ya, botak ya, dengar, lo jangan mengadakan rapat tertutup biar rakyat Indonesia ini mengetahui di mana sih sarang mafia itu, mafia yang namanya Pertamina itu. Biarkan wajib Ahok rapat bicara, terbuka. bawa rekaman itu jangan dibelur ya, jangan sampai dibelur, agar rakyat tahu di Komisi 6 itu yang paling merongrong itu siapa saja yang ada di sana ya. Kita nggak usah jauh-jauh, dulu waktu Jokowi masih menjabat ada rapat paripurna mau bahas masalah Menhan, cuman Andian Napitupulu tok yang meminta rapat itu rapat terbuka, yang lainnya mingkem. Ujung-ujungnya yang lainnya minta yang namanya rapat itu rapat tertutup. Cuman Andian satu orang yang berteriak, rapat kalau bisa itu jangan sampai tertutup, rapat terbuka soal pembeberan keuangan di Menhan kala itu. Ya kan? Ujung-ujungnya diam semua kan, kasus itu nggak panjang kan? Ya kan? Waktu Jokowi masih menjabat soal Menhan. Ya kan? Nah, jangan sampai rakyat Indonesia ketika Andre, orang Gerindra terdekatnya Prabowo ini, menantang yang namanya Ahok kalau punya data soal di Pertamina ini, dia punya rekaman segala macam ini, besok Ahok datang bersama aparat ya, bersama rakyat ya. Jangan sampai Andre dan kawan-kawan yang lainnya, fraksi itu fraksi ini yang koalisi Anda itu meminta rapat itu rapat tertutup ya. Saya ingatkan, Anda harus membuka lebar yang namanya rapat itu, bila perlu bawa Bapak Kapolrinya sebagai aparatur negara ya, sebagai aparatur negara. Bapak Kapolrinya Listio Sigit itu bawa untuk mendampingi Ahok. Apakah Bapak Kapolri kita, aparatur negara ini berpihak pada rakyat atau tidak? Betul. Ya, saya mau tahu besok kalau seandainya tantangan Andre ya, orang Komisi 6 yang dari yang namanya Gerindra ini menantang Ahok bawa data. Kalau suatu saat Ahok datang bawa bukti semua itu, bawa datanya, lo jangan sampai meminta rapat itu, membahas itu rapat tertutup. Seperti kata lo, ini kode etik dan segala macam, nggak ada. Rakyat mau dengar siapa sih orang-orang yang paling merongrong ya di antara pembelaan para mafia Pertamina. Oke? Jadi lo harus tahu, rakyat ini udah nggak bisa dibodohi lagi, woi. Kalian itu bukan mewakili rakyat, mewakili mafia, melindungi mafia. Aduh. Kalau Anda besok menantang yang namanya Ahok, ya jangan sampai ada rapat tertutup seperti rapat yang namanya Menhan kala itu. Ya, jangan sampai. Indonesia pengen tahu siapa aja yang paling merongrong di sana, di antara komisi-komisi 6. Kemarin ada juga yang merongrong masalah skincare dan segala macam, bela-belain orang yang salah, yang benar di penjara, yang salah dibanggain, didoain, disehatin, diusahakan dikeluarkan, nggak diborgol dan senyum-senyum begitu saja. Ya, begitu juga dengan kasus Pertamina besok. Jangan lupa Andre, ya Andre, jangan lupa kasus gas lanjut, jangan madet. Kasus PLN ini hampir ratusan triliun. Ya, siapa saja? Pemberitaan ini belum keluar. Jangan pura-pura tuli, pura-pura buta kalian. Menteri BUMN juga ya. Ini akan strategi apa? Siapa aja yang akan membuka klarifikasi kalau kasus-kasus PLN ini besok terbongkar? Siapa yang akan disiapkan? Menteri Keuangan juga yang akan klarifikasi atau mensosnya? Ya. Jangan lupa ya Andre ya. Lu kalau nantang yang namanya Ahok besok, lu jangan pura-pura buta, jangan pura-pura tuli. Lo ya, juga rapat itu tersebut ya, mau dari kalangan fraksi apapun, lu jangan minta kalau rapat itu rapat tertutup. Aparat yang harus dibawa itu adalah aparatur negara. Salah satunya adalah Bapak Kapolri kita. Kalau benar-benar membelain kebenaran, oke? Ya, salam waras. Yang sehat, lo nya, ya kalau nantang Ahok, ya. Mudah-mudahan Ahok menerima tantangan lo, ya. Besok kalau dia bawa semuanya, buka telinganya.
Ya, buka matanya, jangan sampai ke sumber pasir. Apalagi orang yang mau ngejar katanya koruptor itu dikejar sampai ke negeri padang pasir yang terjauh. Lu jangan sampai kelilipan pasir, ya. Muka lo, mata lo, telinga lo, jangan sampai di sumber-sumber. Contoh aja lo, ada yang namanya nerima amplop aja. Lo yang paling geger bermain, ada apa ini? Indonesia harus tahu. Siapa kalian itu sebenarnya? Bandit itu bersarang di mana? Banditnya, mafianya Pertamina ini sama siapa? Siapa? Ya. Rapat harus terbuka, jangan tutup. Bawa tuh rekaman, bawa tuh aparat. Salah satunya aparat minta itu ke Bapak Kapolrinya untuk mendampingi. Jangan belain yang namanya mafia. Salam waras lu. Setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Nih Pak, saya kasih tahu, tidak ada kata pahlawan kesiangan, kata terlambat untuk proses membantu penegakan hukum. Kalau ada kata pahlawan kesiangan, ini bisa membahayakan proses penegakan hukum di negeri ini. Betul. Lagian nih Pak, poinnya bukan kenapa Ahok dulu nggak berani lapor. Tapi poinnya sekarang gimana caranya kasus mega korupsi di Pertamina ini kebongkar. Itu poinnya. Karena Ahok pernah di Pertamina, Ahok bersedia dipanggil ke Jagung untuk menuntaskan kasus korupsi ini. Nah sekarang kita rakyat dan Bapak sebagai wakil rakyat mendukungnya. Nggak usah panik, takut, apalagi emosi sampai marah-marah kayak gitu. Nanti juga ke Jagung kalau berani panggil Ahok, saya yakin kasus korupsi di Pertamina ini akan lebih jelas dan terang siapa saja orang-orangnya. Lagian Bapak ini sebetulnya wakil rakyat apa wakil koruptor? Udah itu aja. Terima kasih.